Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Zakia. Saya salah satu mahasiswa PPG Klinisi akan melakukan uji kinerja UKIN pada tanggal 13 September 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Oke, sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Pimpin doa silahkan. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silahkan Bani. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam proses pembelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bizidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Silahkan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Pimpin ketua kelas. Ada ketua kelasnya? Nah, Belum ketua ada kelas. ketua kelas, Bu. Oh, belum ada. Oke. Kalau gitu Bani aja lanjut pimpin, Nak. Indonesia Raya ya. Hitung Bani. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah darahku, di sana Aku berdiri, Indonesia mandu ini bangsa. negeriku yang kucinta, Indonesia yang merdeka, Indonesia Raya. Oke, hari ini insya Allah kita akan membahas materi bab tentang munakahat atau pernikahan. Jadi mudah-mudahan dengan mempelajari materi hari ini mempersiapkan kalian ketika lulus nanti ada yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, jadi udah siap. Jadi benar-benar diperhatikan kalau ada masalah atau pertanyaan yang ingin kalian tanyakan saja. Jelas-jelasnya kita akan bahas di pertemuan hari ini. Silahkan dibuka LKPD-nya masing-masing. Sebentar, Ibu bukakan. Sudah terlihat, Nak? Oh iya, oke. Ini LKPD kita. Kemudian silahkan sebentar ya, dinyalakan videonya. Diamati videonya dulu ya, Nak.
di sini ada yang mau bertanya? Sambil Ibu membuat room untuk diskusi kita hari ini, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kemarin 5 kelompok ya. Iya, Bu. Ada Iya, yang Bu, 5 kelompok, Bu. Oke. Sudah Ibu buat. Ada yang mau bertanya kah materi ya, setelah menyaksikan Saya, Bu. video itu? Ya. Saya, Bu. Silahkan yang mau bertanya. Sebutkan nama dulu ya. Bu. Nama saya Aldin Nuradin, Bu. Ya, Aldin. Silahkan Aldin. Sebelum kita masuk diskusi. Bagaimana misalnya wali kita, misalnya orang tua kita, ayah kita atau ayah kita sudah meninggal dunia. Jadi yang menggantikan wali kita itu siapa, Bu? Ini kalau yang perempuan ya. Kalau laki-laki kan nggak perlu wali ya. Ya, untuk yang perempuan, Bu. Iya, oke. Silahkan kalau ada yang Yang mau. untuk perempuan maksudnya, Bu. Iya, silahkan kalau ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Aldin, ya itu. Misalnya dia anak pertama gitu, Bu, cewek, perempuan. Iya. Terus ayahnya sudah meninggal dunia. Siapa yang mengganti? Oke, agak putus-putus tapi Ibu bisa simpulkan ketika seorang wanita, nih anak pertama ya Aldin, ingin menikah, tapi bapaknya udah meninggal. Nah, siapa yang menjadi wali? Silahkan kalau ada yang mau menanggapin pertanyaannya. Saya, Bu. Ya, sebutkan nama. Siapa, Nak? Siapa yang mau menanggapi? Ahmad Nur Bani Suta, Bu. Oh, Bani. Ya, silakan Bani. Jadi yang bisa menggantikan ayah kandung itu ada kakek dari pihak ayah, ada saudara lelaki kandungnya ayah atau ibu. Terus kalau misalnya punya saudara laki-laki yang kandung itu juga bisa. Paman itu, Bu. Oke. Di salah satu rukun nikah adalah adanya pasangan calon suami, calon istri, kemudian ada wali, ada juga 2 orang saksi, kemudian ada ijab dan kabul. Nah, pertanyaan Aldin tadi, apabila ada seorang wanita ingin menikah di anak pertama, maka benar tadi Pak Nurbani, mantap, boleh, benar ya, jawabannya benar sekali. Ketika bapak kandung sudah meninggal dunia, maka yang berhak menjadi wali ialah kakek dari bapak dari bapaknya yang meninggal. Jadi kakeknya ya, atau pamannya dari pihak bapak ya. Kemudian saudara kandung, saudaranya si pengantin wanita. Benar. Ada lagi yang mau bertanya? 100 untuk Bani. Ada lagi yang mau bertanya mengenai video Saya, tadi? Bu. Saya, Bu. Enggar? Saya, Bu. Ya, silakan Enggar. Apa yang mau ditanyakan, Nak? Di video tadi itu kan ada di bagian akhirnya itu kan kemarin saya nonton, Bu. Itu di bagian akhirnya ada yang menyebutkan kewajiban suami dan istri itu berbuat baik kepada salah satunya itu ipar sama mertua. Ya kan, Bu? Nah, Ya, oke. itu kalau misalnya ipar, kita berbuat baik sama ipar sama mertua. Tapi kan ada aja tuh, Bu, yang mertua yang nggak suka sama menantu lah, ipar yang nggak suka sama itunya lah. Iya. Itu kita tetap harus berbuat baik kah, Bu? Atau kita biarin aja ya, Bu? Soalnya kadang itu bikin kesel ya, Bu. Kalau tetap dibaikin malah makin ngelunjak. Ya, benar. Ada kasus seperti itu ya. Ada yang mau menanggapi nggak nih? Kalau ada kasus kita, kewajiban dari suami istri itu ialah harus berbuat baik atau menghormati, hidup dengan damai dengan mertua dan ipar. Nah, gimana kalau misalkan mertua atau iparnya agak keresek gitu ya bahasanya ya, atau nggak suka, iparnya nggak suka sama dia. Nah, gimana nih? Ada yang mau menanggapi nggak masalah yang seperti ini? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya, silahkan Ali mau menanggapin.
mungkin bisa dibicarakan baik-baik dengan kekeluargaan gitu Bu, atau bisa ditenangin dengan kepala dingin, Iya, dikomunikasikan dibawa damai maksudnya ya. gitu Bu. Bawa damai. Ya, oke. Ada yang Komunikasikan, dibicarakan. benar, ya benar. Coba Ibu mau tahu yang lain kira-kira ada yang nggak yang mau menanggapin pertanyaan dari Enggar tadi? Saya pun mau menambahkan, Bu. Oke, Saya Muhammad silakan. Reza Mulzinur. Muhammad Reza. Ya, oke Reza. Kan Silakan Reza. memang ada yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ada yang sangat sulit. Ya. Menurut saya sih Gimana? ada langkah terakhir yaitu hukum sih. Bisa Contoh membantu. kasusnya ini seperti apa nih kalau sampai ke ranah hukum nih, Reza? Kalau sudah mulai kekerasan gitu loh, Bu. Oh, kekerasan. Contoh gini, ipar gitu ya, main pukul gitu ya. Iya, Oke. Yang lain cemaran ada yang... nama baik segala macamnya. Oh ya, sip. Oke, Ibu save dulu ya pernyataannya ya, Reza dan Alif Rehan ya. Yang lain kira-kira ada yang menanggapi nggak? Yang seperti ini. Ada? Oke. Saya Bu. Ada? Bu. Oh ya, oke. Muhammad Nur Fajar. Ya. Silakan, Nak. Tadi pertanyaannya ipar ya Bu? Ipar Ya, yang ipar atau mertua. Nah, yang nggak sejalan gimana nih? Kalau misalkan dalam kewajiban suami istri itu kan kita harus berbuat baik, artinya hidup rukun lah dengan mertua ataupun dengan ipar-ipar. Itu gimana nih? Silahkan, Nur Fajar. kalau misalnya mertua atau iparnya itu berbuat bersifat cuek sama itunya apa tadi mempelainya, Ya, tetap sama berbuat baik kepada mertua itu. ya. Karena kalau dibalas dengan cuek juga nggak bisa menghasilkan solusi. Iya, Jadi oke. poin saya tadi sama kayak Reja sama Alif juga, Bu. Oh iya, oke. Cuman beberapa tambahan aja tadi. Iya, benar. Tidak ada yang salah di sini ya. Ibu kasih jempol semua. Jadi Ibu hanya menguatkan jawaban kalian. Jadi ketika terjadi kasus dalam rumah tangga terjadi percekcokan antara mertua dan ipar. Jadi gimana? Yang pertama benar tadi ya, si Alif, silahkan dibicarakan dulu dengan baik-baik. Ya, antara keluarga, contoh suami dengan istri curhat ya. Ini gini gimana ya solusinya kira-kira. Nah, ketika si istri curhat, si suami jangan cuek, ngomporin. Jadi si suami ini menenangkan istilahnya. Ini ibu nih sukanya begini, kalau kakakku nih sukanya ini. Coba kamu ambil dari itu, kamu dekatin. Nah, gitu caranya ya. Bukan berarti harus langsung cuek. Mata bodoh lah. Nah, nggak boleh karena kita itu dalam rumah tangga itu menyatukan dua keluarga. Dalam hidup rumah tangga itu kan dua keluarga ya, antara keluarga suami dengan keluarga istri itu harus rukun damai. Jadi bagaimana caranya supaya masing-masing itu bisa berkomunikasi dengan baik. Ya benar tadi dibicarakan dengan baik-baik, kepala dingin. Tapi kalau misalkan dalam kasusnya harus ada kekerasan, terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan yang tidak bisa istilahnya kita tidak bisa hindari dan itu bisa mengakibatkan kerusakan fisik ataupun hilang nyawa, memang harus diselesaikan di hukum. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya masalah video itu sebelum kita beralih ke breakout room untuk diskusi kelompok? Ada yang mau bertanya? Saya, Tidak ada? Bu. Oke, kalau tidak ada silahkan kalian. Bu. Ya, ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Oh, Ihsan. Oke, Ihsan. Silahkan, Ihsan. apa hukumnya menikah dengan pasangan yang berbeda agama? Hukumnya menikah dengan paksaan beda agama. Yang maksa siapa nih kira-kira? Yang berbeda agama itu yang cowok, Bu. Yang cowok beda agama. Yang cewek dipaksa nikah nih. Ya. Yang maksa siapa? Enggak ada yang maksa, Bu. Mereka pengen menikah tapi beda agama. Pengen nikah tapi beda agama. Jadi gimana gitu ya? Oke.
Ada yang mau jawab nggak? Tanya Nisan. Simple, tapi mana ya? Sering terjadi di masyarakat Bu, kita. Bu, saya Ya. mau Apa? menjawab, Bu. Oke, Nur Fajar, Nisan. silahkan. Silahkan, Nak. Ya, Bu. Silahkan. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi nikah beda agama tuh dari pasal dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 itu masing-masing sesuai hukum agamanya dan kepercayaannya. Nah, tapi dalam Islam itu dilarang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Oke, silahkan disebutkan. Surahnya. Artinya apa? Al-Baqarah. Dasar hukumnya. Ayatnya di juga ya, Bu. Artinya juga. Boleh. Artinya saja boleh. Artinya ya, Bu. Nah, ayatnya ini bunyinya artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Benar, mantap tuh Muhammad Fajar. Jadi dalam Bunyi kasus ayatnya. dalam kasus pernikahan beda agama yang ditanyakan oleh Ihsan ini banyak terjadi ya di kalangan artis-artis, mungkin bahkan tetangga, mungkin ada salah satu keluarga ya yang menikah beda agama antara laki-laki dan perempuan beda agama. Nah, ini benar tadi kata Muhammad Nur Fajar, nikah beda agama itu di dalam kompilasi hukum Islam di negara kita, dalam undang-undang juga tidak boleh. Pernikahan itu sah apabila antara pasangan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan itu harus satu agama. Di dalam hukum agama juga tidak boleh menikah beda agama. Jadi kalau misalkan kasusnya di Indonesia itu ada yang menikah beda agama, biasanya itu nikahnya di luar negeri, ya, hanya dicatatkan di catatan sipil. Oke, paham nak? Paham nggak materi yang ini? Kasus yang Paham, seperti Bu. ini? Pahamnya? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Ada lagi yang mau tanya nggak? Ada lagi yang mau bertanya? Saya Ya, Bu, Bu. Aditya Nugraha Bu, mau Atau nanya. kita save aja lagi untuk sesi berikutnya, kita diskusi aja dulu ya nak ya. Di-save dulu ya. Oke, silahkan bergabung di roomnya masing-masing. Ibu sudah bukakan. Buka LKPD-nya, silahkan didiskusikan, pimpin diskusi ketua kelompok. Nanti Ibu akan join di masing-masing grup kalian. Misalnya dia keluar negeri ya, jangan cari nikah apa. Dia haram hukumnya kalau dinikah sama selain pelakunya. Berarti posisinya gitu kalau dia sudah yang misalnya ya yang habis cowoknya kayak gitu. Habis itu cowoknya meninggal nih. Masuk ceweknya nggak bisa nikah lagi selamanya gitu. Ya nggak bisa. Hukumnya haram. Tuh aku belum mana juga. Tadi ada sih hukum apa situsnya yang bilang boleh tapi aib zinanya jangan disebarkan ke calon suaminya yang baru. Cuman nggak tahu itu. Yang lain Bang, yang lain. Kalau Tapi dari coba aku boleh atau sih. minjem. Kita balik ke grup besar. Silahkan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok berapa nih? Siapa aja? Ibu enggak ini menentukan. Silahkan. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Siapa yang mau duluan? Ayo, Nak. Kelompok 1 boleh duluan, Bu. Boleh banget. Silahkan.
Boleh? Boleh? Hmm. Silahkan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memulai. Buat pertanyaannya, itu nomor 1 kan dituliskan 1 tuh. sampai 2 aja nak ya. Baik. Bagaimana hukum menikah dalam keadaan hamil karena zina? Sebutkan konsekuensi hukum dari perbuatan hamil karena zina. Nah, buat jawaban dari nomor 1, hukum dan konsekuensinya yaitu yang hukum itu adalah halal atau sah apabila yang menjadi suami adalah orang yang menghamilinya. Namun, apabila menikah dengan laki-laki lain, maka hukumnya haram. Dasar keharamannya adalah dari hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Janganlah disetubuhi atau dikawini seorang wanita hamil karena zina hingga melahirkan. Lalu, buat konsekuensinya adalah tidak boleh menikahi laki-laki lain selain yang menyetubuhinya, sedangkan status anaknya hanya bernasab kepada si ibu dan tidak kepada sang ayah atau laki-laki yang menghamilinya. Itu buat nomor 1. Buat yang nomor 2, ini pertanyaannya. Seiring majunya teknologi dan mungkin kondisi yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan akad secara langsung, pernikahan jarak jauh dengan bantuan teknologi kerap dilakukan. Bagaimana status pernikahan apabila saat ijab dan kabul terjadi mempelai pria mengucapkan ijab kabul di tempat yang jauh dari wali nikah atau tidak dalam satu tempat atau majelis? Kuatkan pendapatmu dengan pendapat ahli atau ulama. Nah, buat jawabannya ini ada 2 pendapat. Buat yang pendapat pertama ini yang sah. Nah, meskipun hakikatnya berjauhan, namun pernikahan yang dilakukan dengan jarak jauh bisa dikatakan sah karena mereka bisa saling mendengarkan percakapan dalam satu waktu. Seperti menurut ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengatakan, yang dimaksud ijab kabul yang dilakukan dalam satu majelis adalah ijab kabul yang dilakukan dalam satu waktu. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang menginterpretasikan satu majelis dalam artian fisik bukan masalah tempat. Imam Abu Hanifah serta fuqaha dari Kufah menyetujui pandangan Ahmad bin Hanbal tersebut. Keharusan bersambungnya ijab dan kabul dalam satu waktu upacara akad tidak hanya diwujudkan dengan bersatunya ruangan secara fisik. Jika wali mengucapkan ijabnya dengan pengeras suara dari satu ruangan dan langsung disambut oleh calon suami dengan ucapan kabul melalui pengeras suara dari ruangan lain serta masing-masing mendengar ucapan yang lain dengan jelas, akan nikah itu dapat dipandang sah. Oke. Sip. Dan buat masih ada satu lagi. Ada lagi? Ada. Ini pendapat yang kedua nih. Menurut Imam Syafi'i, wali dan calon suami harus berada dalam satu ruangan. Ya, benar. Imam Syafi'i memandang bahwa wali dan calon suami harus berada dalam satu ruangan, sehingga mereka dapat saling memandang. Hal ini dimaksudkan agar kedua pihak saling mendengar dan memahami secara jelas ijab kabul yang mereka ucapkan. Jadi menurut pandangan Imam Syafi'i gimana? Boleh apa tidak? Tidak, Bu. Tidak boleh. Karena Jadi, dianggap tidak sah. Ya, karena tidak dalam satu ruangan. Ya, hanya Imam Syafi'i ya. Oke. Mantap. Ibu kasih jempol ya. Oke, mantap jawabannya tuh, Sosa. Untuk kelompok 1. Benar ya. Silahkan kelompok 2. Siapa yang mau membacakan hasil diskusi kelompoknya? Ya, Bu, saya, Bu. Ya, kelompok 2 ya? Oke. Ya. Ibu main pilih aja ya. Silahkan, Bani. Pertanyaannya dibaca lagi, Bu? Dibaca ulang. Langsung aja nggak apa-apa. Langsung. Untuk jawaban nomor 1, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum menikah dalam keadaan hamil karena zina. Ya. Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, menikahi wanita yang hamil karena zina hukumnya halal baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Hambali, menikahi wanita yang hamil karena zina haram hukumnya. Sedangkan untuk anaknya, akibat hukum menikahi wanita hamil karena zina menurut hukum Islam, anak yang dilahirkan setelah 6 bulan perkawinan memiliki hubungan nasab, perwalian, waris, dan hak nafkah dari kedua orang tuanya. Namun jika anak tersebut lahir sebelum 6 bulan pernikahan,
maka tidak memiliki hubungan nasab, perwalian, waris, dan hak nafkah dari bapaknya, kecuali adanya pengakuan dan pembuktian terhadap hubungan biologis anak tersebut. Untuk nomor 2, salah satu syarat ijab kabul itu ialah dilakukan dalam satu majelis. Menurut Imam Syafi'i, satu majelis diartikan sebagai satu tempat, sehingga wali, calon suami, calon istri, dan saksi harus berada dalam satu ruangan yang sama. Sedangkan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang dimaksud satu majelis adalah ijab kabul dilakukan dalam satu waktu, sehingga melakukan ijab kabul secara jarak jauh itu boleh. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tadi tidak boleh, Nggak karena boleh. harus satu majelis, satu Jadi tempat. ada dua pendapat juga ya Ya, Bu. mengenai nikah online menurut kelompok 2 ya. Oke, Ya, silahkan Bu. kasih jempol dulu. Mantap. Menyimpulkan hasil ini pendapat kalian benar. Jadi di dalam pernikahan itu ketika terjadi kasus ada apa ya tadi ya, pernikahan yang orang hamil duluan, ada dua pendapat. Kalian jadi tahu gimana kalau terjadi kasus orang yang hamil duluan, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan menurut ini tadi ya. Kemudian bagaimana kasus pernikahan online juga sudah dibahas, ada yang membolehkan dan tidak membolehkan berdasarkan dari penguatan dari pendapat ulama. Oke, jangan lupa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan jangan lupa absensi di GC diisi, kemudian tugas juga Ibu sudah store di GC. Deadline-nya sampai besok. Silakan dikumpulkan. Ibu tunggu ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya dengan bab pernikahan juga, masih lanjut ya. Belum selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.